Halo teman-teman semua, ya selamat pagi dan semangat pagi. Oke, nah kali ini saya akan ceritain tentang autopilot ya. Autopilot artinya sudah tersistem. Kalau autopilot, pilot ya, pilot itu kita selalu bayangkan tentang yang namanya apa? Pesawat ya. Pilot itu adalah supirnya pesawat, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, hari ini saya mau cerita tentang yang namanya autopilot tersistem. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali member-member, khususnya mungkin member yang baru ya, baru bergabung ya, yang belum mengerti tentang apa itu susun rapi ya, tata rapi, gotong royong ya. Pokoknya segala sesuatu dengan yang namanya susun rapi itu teman-teman bisa sebut dengan beberapa nama, tidak masalah ya. Tetapi yang saya mau jelaskan pada kesempatan kali ini kepada semua teman-teman tuh autopilot atau tersistem. Nah, tersistem itu Bapak Ibu, saya mau coba kasih sebuah gambaran kepada Bapak Ibu sekalian tentang autopilot sistemnya di aplikasi Air. Ya, kita udah punya sistem autopilot di mana Bapak Ibu cukup lakukan satu bagian dan bagian yang lainnya akan dilakukan atau dikerjakan oleh sistem. Ya, seperti itu. Kalau saya cerita tentang autopilot system dalam sebuah bisnis, ini mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin Bapak Ibu nggak percaya. Sama halnya Bapak Ibu kalau 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saya bilang ya bahwa Bapak Ibu akan eh, tidak pegang uang lagi. Ya, Bapak Ibu nanti uangnya tidak di dompet, tapi uang Bapak Ibu tuh ada di handphone. Nah, ya jadi nanti uang itu tidak bentuknya kertas, tidak bentuknya koin lagi. Ya, uang itu bentuknya kayak angin. Nah, 10 tahun lalu saya bilang begitu. Bapak Ibu pasti bilang sama, pasti bilang saya, oh ini Pak Basri mulai ngigo nih, ada yang aneh, kayaknya salah makan nih si Basri. Ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, kalau saya bilang bahwa uang itu tidak lagi bentuknya kertas, tidak lagi bentuknya logam ya, Bapak Ibu pasti percaya. Kenapa? Karena sekarang bentuknya OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, QRIS ya. Jadi uangnya udah nggak apa namanya tuh, udah nggak berbentuk uang lagi Bapak Ibu, ya nggak? Nah, di tahun ini ketika saya cerita sistem yang autopilot, ya Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang masih ya sudah bukannya sudah, yang masih belum percaya. Apa iya Pak ada sistem yang seperti itu, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke halaman selanjutnya, saya mau kasih bukti bahwa itu ada, Bapak Ibu. Ya, saya ambil contoh nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu yang namanya biaya admin bank yang setiap bulan uang Bapak Ibu tuh dipotong ya, mulai dari 5.000 sampai 25.000. Tergantung banknya. Ya, setiap bulan tuh Bapak Ibu nggak pernah terlambat ya, seperti itu. Itu namanya autopilot system. Itu yang kerjakan bukan lagi admin loh Bapak Ibu. Itu udah otomatis. Gitu Bapak Ibu. Nah, saking hebatnya, saking tersistemnya, kalau saldo Bapak Ibu itu ternyata di bawah 10.000, maka Bapak Ibu ya, maka Ibu punya saldo tuh minus. Nah, maksudnya minus tuh begini Bapak Ibu, ketika ada orang kirim uang masuk ke rekeningnya Bapak Ibu, dia langsung otomatis potong detik itu juga. Contoh nih Bapak Ibu, contoh ya. Bapak Ibu nih ternyata punya saldo 2-3 bulan tuh 5.000 di rekening. Tiba-tiba saya transfer nih Bapak Ibu 50.000, itu uang Bapak Ibu langsung berkurang loh. Ya, langsung berkurang kadang-kadang 10.000, berkurang kadang-kadang 20.000. Sehingga waktu Bapak Ibu mau tarik uangnya nggak cukup. Kenapa? Padahal saya transfernya 50.
Nah, detik saya transfer uangnya ke Bapak Ibu, itu langsung berkurang. Nah, itu yang saya maksud dengan autopilot, Bapak Ibu. Otomatis tersistem, ya. Dia nggak nunggu kita lapor dulu baru dikerjakan. Nah, ya, itu yang dimaksud dengan autopilot tersistem, Bapak Ibu. Oke, nah saya berharap dengan kata autopilot atau tersistem ini Bapak Ibu ada gambaran. Ya, supaya mempermudah gambaran itu Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini lihat ya, ini saya bukan lagi ngajarin tentang ilmu kedokteran, Bapak Ibu ya. Ini saya lagi mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu dengan contoh yang sederhana yang dimaksud dengan autopilot atau tersistem. Oke ya, coba lihat ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu menyendok makanan dari piring atau dari mangkok atau dari apa lagi? Ya, kebetulan piring sama mangkok lah ya Bapak Ibu ya, menyendok lalu dimasukkan ke mulut, berarti menyuap. Dari menyendok, menyuap. Nah, setelah menyuap, Bapak Ibu mengunyah. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Setelah Bapak Ibu mengunyah, Bapak Ibu masuk kategori atau tugas yang selanjutnya yaitu menelan. Ya, itu semua dilakukan di mulut. Ya, mulai dari menyendok, menyuap, mengunyah, lalu menelan. Nah, Bapak Ibu, autopilot yang saya maksudkan adalah ketika Bapak Ibu menelan, itu adalah sebuah proses yang kita sebut dengan makan. Betul ya Bapak Ibu? Makan nih. Kalau Bapak Ibu ngomong, yuk makan yuk, itu pasti gitu tuh. Nyuap, nyendok, nyuap, ya, mengunyah, lalu menelan. Ya, itu 4 tahapan tuh Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu lihat, setelah Bapak Ibu menelan, maka dia akan mulai masuk ke tenggorokan atau kerongkongan. Nah, di situ banyak sekali aktivitasnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh baca di di slide saya ini. Setelah itu dari kerongkongan atau tenggorokan masuk turun dia ke lambung. Di lambung ada proses lagi Bapak Ibu. Ya, ada proses lagi di situ. Ya, ada keluarnya cairan empedu dan lain sebagainya. Nah, setelah dari lambung diproses, ingat ya Bapak itu Bapak Ibu nggak bisa lakukan apapun lagi. Nggak bisa lakukan apapun lagi. Mau masuk benda asing pun waktu Bapak Ibu telan itu udah Bapak Ibu nggak bisa lakukan apa lagi. Ya, kemakan rambut, kemakan isi staples, kemakan apalah ya. Pokoknya segala sesuatu yang sudah tertelan Bapak Ibu sudah tidak bisa lakukan apapun. Bapak Ibu hanya berharap, hanya bisa menunggu, ya kan? Hanya bisa apa ya kalau kita bilang ya? Ya kalau bisa kita makan yang banyak lah gitu kan ya. Gitu. Supaya apa? Supaya kalau tadi ada sesuatu yang tertelan benda aneh dia bisa cepat keluar. Ya, setelah dari lambung Bapak Ibu lihat waktu itu dia akan turun ke usus besar. Wah, di usus besar ada proses lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah minum Yakult, Yakult itu ada bakteri jahat, ada bakteri baik tuh. Jadi ada bakteri-bakteri yang mulai bekerja. Wah, dari usus besar lanjut ke usus kecil dan terakhir Bapak Ibu di usus kecil itu dia proses-proses keluarlah yang namanya sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi itu namanya tinja atau ke anus. Terakhir kita ke jamban. Nah, Bapak Ibu, yang manakah yang kita sebut dengan sistem autopilot atau tersistem? Mulai dari nyendok, menyuap, mengunyah dan menelan, itu adalah tugas dari yang namanya makan. Tapi setelah Bapak Ibu telan sampai akhirnya proses di dalam, lalu keluar lagi nih Bapak Ibu. Nah, itu sudah kita sebut dengan tersistem atau autopilot. Auto dia. Jadi udah nggak perlu lagi. Otomatis. Nah, itu bahasanya. Ya, itu adalah sebuah proses pencernaan mulai dari menyendok sampai ke jamban. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini agak sedikit cerita dewasa. Ya, tapi saya mencoba untuk memberikan sebuah gambaran yang cukup sederhana agar Bapak Ibu mengerti
Ya, tadi saya udah katakan, sekalipun yang Bapak Ibu makan itu sesuatu yang tidak baik, tertelan, Bapak Ibu sudah nggak bisa lakukan apapun. Bapak Ibu hanya bisa berdoa, atau Bapak Ibu makan atau minum yang itu ya, contohnya Bapak Ibu ketelan racun gitu ya, yang Bapak Ibu sih lakukan apa? Paling ya minum susu beruang atau kelapa muda. Supaya apa? Menghilangkan racun. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak bisa keluarin lagi. Kita nggak kayak, mohon maaf, binatang yang mama biak, habis dikunyah, ditelan, dikeluarin lagi. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, di sini kita udah benar-benar autopilot. Kita tinggal menunggu hasil akhirnya. Oke, dan oleh karena itulah sebelum itu kita mesti berdoa dulu sebelum makan. Ya, berdoa makan. Biar apa? Ya biar makanan kita itu dijagakan. Makanan kita itu ya dilihat lah ya. Kadang-kadang nih ada lagi makan, kelihatan staples nih. Oh, untung kita berdoa dulu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Penting sekali berdoa, mengandalkan Tuhan. Karena ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak perhatikan dia ada di situ. Atau mungkin Bapak Ibu pernah nih lagi makan sesuatu tiba-tiba lagi ngaduk-ngaduk terlihat lalat mati atau semut mati atau nyamuk mati. Nah, itu butuh doa Bapak Ibu untuk apa? Menjaga kita agar ada hal-hal yang tidak selayaknya masuk tuh masuk ke dalam sistem kita, mulai dari tenggorokan, lalu lambung, usus besar, usus kecil sampai ke anus. Ya, itu cerita tentang pencernaan. Lalu Pak Basri, apa hubungannya dengan bisnis kita, Pak? Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mulai dari tadi menyendok, menyuap, mengunyah, dan menelan, itu saya sebut dengan proses referral, Bapak Ibu. Ya, tugas kita hanya referral. Bapak Ibu bisa referral sebanyak-banyaknya, makan sebanyak-banyaknya, minum. Itu susu beruang itu termasuk referral, itu juga termasuk air kelapa itu termasuk referral. Sok terserah Bapak Ibu boleh 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 makan apapun, itu namanya referral. Mau referral teman dekat, referral teman jauh, referral teman negara lain, Bapak Ibu mau referral tetangga, mau referral siapapun, teman SMP, SMA, keluarga, engkong. Wes pokoknya Bapak Ibu tugasnya hanya referral. Setelah selesai referral, dia akan mulai masuk ke susun rapi. Nah, ingat Bapak Ibu, itu udah tersistem. Ya, Pak, kapan dapat uangnya? Nah, itu sama pertanyaannya ketika Bapak Ibu menunggu kapan ya saya BAB-nya. Itu nggak perlu Bapak Ibu atur, Bapak Ibu tunggu aja. Ya kan nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, dari susun rapi, Bapak Ibu langsung nanti menghasilkan bonus yang namanya bonus transaksi atau bonus jaringan. Lalu setelah bonus jaringannya keluar, 45 juta setahun, Bapak Ibu akan masuk ke dalam transaksi wajib. Transaksi wajib mulai kapan, Pak? Level 5. Dari transaksi wajib keluarlah bonus. Ingat transaksi ya, dari dia transaksi wajib, wajib. Wajib itu artinya gini, harus Bapak Ibu. Nggak boleh, nggak apa? Nggak boleh. Pasti harus wajib, namanya juga wajib. Nah, dari wajib akan keluar bonus transaksi. Dari bonus transaksi, ya Bapak Ibu, keluarlah ya 50% dari bonus transaksi tersebut Ibu boleh WD, boleh tarik, 50% wajib sponsor member. Bahasanya spill over. Ya, perusahaan akan tahan dulu sebentar, Bapak Ibu suruh bantu dulu 50%. Nanti Bapak Ibu setelah modalin orang, nanti dia akan dikembalikan dari 35 jadi 50. Nah, sudah selesai itu kan terbentuk lagi tuh Bapak Ibu, jalan lagi. Ada yang namanya auto renewal. Ya, mulai dari susun rapi, ya, bonus jaringan, transaksi wajib, ya, dari transaksi wajib itu duitnya ambil dari bonus jaringan, ya, habis itu bonus transaksi keluar, lalu sponsor member, auto renewal, itu disebut dengan autopilot Bapak Ibu. Ya, autopilot, tersistem, otomatis. Bapak Ibu boleh tahu? Boleh, boleh Bapak Ibu. Ya, kenapa saya bilang boleh? Ya, karena itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Hanya saja ingat, Bapak Ibu boleh tahu di lambung itu ngapain? Boleh. Bapak Ibu boleh searching di Google. Ya kan? Pak, sampai usus halus ngapain? Boleh, Bapak Ibu boleh tahu. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau Bapak Ibu mengerti lebih dalam, nantinya pusing kan Bapak Ibu bukan dokter. Ya, seperti itu. Jadi tugas kita ngapain? Referral Bapak Ibu. Ya. Semua ini adalah sistem. Fokus dengan referral, lakukan tugas Anda, biarkan perusahaan KLP dengan sistemnya. Nah, Pak Basri, kalau nanti sistemnya error gimana? Bu, Pak, tenang aja. Ya, bukan hanya Bapak Ibu yang takut sistemnya error. Ya, saya
dan teman-teman yang lain juga takut kalau di error. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, di sini gotong royong. Kan teman-teman tuh nggak sendirian. Hari ini yang takut sistem error, ya, yang takut dirugikan itu bukan hanya Bapak Ibu, semuanya kita. Bapak Ibu jangan pikir bahwa kami tidak takut juga. Kami takut juga Bapak Ibu. Tapi yang kami pikirkan adalah bagaimana cepat balik modal. Setelah itu kita tinggal dapat untung. Ya, perusahaan ini berdiri dari 2016 Bapak Ibu. Ada artinya. 2016 itu artinya ada sebuah perjalanan. Jadi bukan perusahaan yang baru lahir. Kalau perusahaan baru lahir kita takut. Jangan-jangan Pak, 1 bulan kabur Bapak Ibu. Betul nggak? Iya dong. Karena kenapa ya? Baru lahir, takutnya nggak kuat. Ya, sekarang saya tanya Bapak Ibu, ya kalau anak-anak sama orang dewasa, yang mana resiko apa namanya yang namanya resiko sakit lalu meninggal? Orang dewasa apa anak-anak? Pasti anak-anak. Kenapa? Kalau dia nggak siap dengan imunitasnya, dia belum bisa ngomong, tiba-tiba dia kena sakit, meninggal Bapak Ibu. Karena dia nggak bisa ngomong nih, perut saya sakit, leher saya sakit, atau saya nggak bisa BAB, dia kan cuma bisa oe doang, oe, oe, oe. Nah, si ibu yang ngerti tuh bahasa tangisannya. Oh, kalau oeknya begini lapar. Oh, kalau oeknya begini berarti dia kenyang. Oh, kalau oeknya begini rasanya. Kan hanya ibu yang tahu. Tapi kalau kita, kan kita bisa ngerasa, kok kepala saya pusing ya? Kita ngomong kan? Nah, makanya ada Panadol. Kok tangan tangan saya kok kesemutan ya? Nah, itu Bapak Ibu. Kalau perusahaan sudah berdiri 6-7 tahun, artinya dia sudah bisa ngomong. Dia punya pengalaman Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu khawatir boleh, takut jangan. Lalu kita lihat modalnya cuma 35.000 Bapak Ibu. So jangan jangan terlalu skeptis, ketakutan sampai sampai itu. Ya tapi gini lah ya, kalau kita ketemu orang-orang yang takutnya berlebihan ya udah, ya jangan juga kita berdebat. Seringkali saya sampaikan berhentilah berdebat Bapak Ibu, karena perdebatan itu akan membuat kita jadi sedikit lebih apa ya saya bilangnya, tidak profesional sih ya, tidak profesional. Di sini kan kita lagi berbisnis harus semuanya menang. Tidak perlu ada yang kalah. Semuanya harus menang. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, saya mau kasih tahu Bapak Ibu pada pagi hari ini, saya mau informasikan kepada teman-teman semua, mari bedakan apa yang menjadi tugas Anda dan bedakan apa yang menjadi tugas sistem. Kalau Anda sudah tahu, Anda sudah mempelajari, dan sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang kita tutupi. Silakan hadir di YouTube Basri Susanto. Di situ jelas sekali semua video ada. Bahkan kalau Bapak Ibu merasa ada yang kurang, ada yang tidak lengkap, silakan boleh japri ke WhatsApp saya. Saya akan tambahkan video yang kurang itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama kawal, sama-sama kerjakan. Bapak Ibu, ini hanya kerja 1 kali dan kita nikmati seumur hidup. Ya, belum lagi kalau kita dengar cerita-cerita tentang kehebatan robot-robot yang akan datang. Belum lagi kita dengar pemecatan PHK yang terjadi di banyak perusahaan. Bapak Ibu, hari ini saya mau kasih tahu teman-teman, ya, mari teman-teman pelajari dulu, teman-teman pahami dulu. Tapi sebelum belajar, sebelum pahami, please saya kasih tahu, jangan sok pintar, jangan sok tahu. Pengalaman kita boleh kita pegang, karena pengalaman kita tidak akan bohongi kita. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, justru seringkali yang bikin kita terjatuh di lubang yang sama, karena Bapak Ibu merasa berpengalaman. Karena Bapak Ibu merasa sudah tahu. Tapi apa yang terjadi? Kita ternyata jatuh lagi di lubang yang sama. Dan saking seringnya kita jatuh, kita ngomong begini, gua pemain, itu bahaya Bapak Ibu. Orang yang buat salah terus-menerus lalu merasa salah itu menjadikan dia ahli, itu sudah salah besar Bapak Ibu. Orang yang buat salah, dia harus bertobat, dia harus belajar. Ya, saya nggak ngomong ini karena saya ngerasa sudah benar, tidak. Justru saya lagi belajar. Saya lagi belajar bagaimana saya cepat pensiun. Saya sama seperti Bapak Ibu pengen pensiun 25 juta bahkan lebih. Oleh karena itu Bapak Ibu boleh lihat, kami di sini semua teman-teman leader Anda, Bapak Ibu boleh lihat kami kerja bukan buat kami tapi buat kita semua. Dan malam hari ini, jadi pagi hari ini saya mau ajak semua teman-teman. Yuk, mari kita semua kerja bukan buat diri kita. Ya, bukan buat saya, bukan buat Anda, tapi buat kita semua.
Ya, di sini kita kerja gotong royong. Anda suka tidak suka, Anda mau tidak mau, kita harus gotong royong. Kenapa? Karena sistemnya sudah begitu, nggak bisa lagi dirubah. Oke? Untuk Anda yang merasa ini tidak yakin, tidak bagus, tidak oke, tidak apapun, terserah Bapak Ibu boleh kasih 1001 alasan. Kami menerima, kami memaklumkan. Gak apa-apa, Bapak Ibu boleh tunggu dulu sebentar, lihat dulu kami. Minimal kalau sampai amit-amit rugi, Bapak Ibu nggak rugi. Tapi kalau tidak rugi, tidak bohong, tidak kabur, Bapak Ibu jangan nggak boleh nyesel. Silakan langsung daftar saja Bapak Ibu. Karena di sini kita semua punya kesempatan yang sama. Nah, yang terakhir ya, saya Bastri Susanto selaku Direktur Utama dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1 Zulhijjah 1445 Hijriah ya 2024. Ya, semoga di hari raya ini semua mendapatkan berkah. Banyak sekali saya baca di grup doa-doa. Tahun depan kita akan kurban bareng. Kita aminkan itu ya Bapak Ibu. Ya, apa yang menjadi iman Bapak Ibu semua, apa yang menjadi doa, yang menjadi kepercayaan, saya sumpai semuanya jadi tahun depan. Yuk, mari semuanya hari ini stop. Jangan jadi orang yang kerdil. Jangan jadi orang yang gampang emosi, jangan jadi orang yang gampang kesel, jangan jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung. Ingat, saya mau cerita satu hal. Saya lagi berbisnis sama orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu tidak lagi punya sifat kanak-kanak. Kenapa saya bilang? Kalau kanak-kanak, dia berpikir, dia ngomong, dia bertingkah laku, dia melihat seperti anak-anak. Dia suka ngambek, ya, dia suka nangis, itu anak-anak. Dan ingat kalau anak-anak ngambek, nangis kita lihatnya aduh lucu banget ya, imut-imut sekali Bapak Ibu. Tapi hari ini dengan kesempatan di hari yang indah dan baik ini, saya mau ajak semua member AIR, ayo Anda adalah orang hebat, orang-orang dewasa, orang-orang bijak. Maka mulai hari ini tinggalkan sifat kanak-kanak itu, Bapak Ibu. Jangan tunjuk kiri kanan, jangan ngomong atas bawah, jangan ngomong siapapun. Saya ngomong sama Anda, ya kita semua hari ini, saya juga ngomong sama diri saya, hei Basri, tinggalkan sifat anak-anak itu. Mulai hari ini jangan lagi seperti anak-anak, ya berpikir seperti orang dewasa, melihat seperti orang dewasa, berbicara seperti orang dewasa. Anda, kita semua adalah pebisnis hebat, ya. Dan kita berdoa tahun depan ketika kita layak, kalau kita mendapatkan bonus kita, hari itu kita akan jadi orang-orang yang hebat, di mana kita akan membantu generasi-generasi muda kita untuk menjadi orang-orang yang hebat, bahkan lebih hebat dari kita Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, semoga Hari Raya ini membawa berkah, membawa sebuah pengharapan, membawa sesuatu yang besar di hati kita, ya di hati kita semuanya. Teruslah jadi orang hebat Bapak Ibu. Oke? Salam sukses, salam 5 pilar.